Lo tahu nggak? Ada sebuah mobil yang sudah discontinue sejak 2021, tapi harganya justru malah naik terus. Bekasnya aja sekarang bisa lebih mahal dari mobil baru. Kok bisa? Ini yang harus lo tahu sebelum beli atau jual mobil ini. Selamat datang kembali di channel Shift Glimpse. Kali ini gue bakal bahas fenomena mobil feature klasik yang udah bisa dibilang udah jadi klasik sih, yaitu Honda Jazz. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini ya guys. Shifters, gue mau nanya deh sama lo. Kenapa harga Honda Jazz di Indonesia bisa lebih mahal dari mobil lainnya di kelasnya? Bahkan bisa lebih mahal dari Honda Freed atau Honda Civic FD loh. Dan kalau lo nambah sedikit, lo padahal bisa beli Honda Odyssey loh. Ada beberapa faktor sih kenapa Honda Jazz ini tetap trending sebagai mobil hatchback di Indonesia. Yang pertama, mobilnya sudah discontinue. Salah satu faktor yang paling berdampak adalah bahwa modelnya sudah discontinue. PT Honda Prospect Motor resmi menghentikan produksi Honda Jazz. Dan di segmen hatchback Jazz digantikan oleh Honda City Hatchback RS. Karena produksinya sudah berhenti, unit Jazz dengan kondisi baik pun semakin langka. Dan harga bekasnya semakin naik. Bandingkan dengan Civic FD dan Odyssey yang juga sudah discontinue, tapi kalah populer di Indonesia dibanding Jazz. Jadi harga bekasnya di pasaran tidak setinggi Jazz. Selanjutnya permintaan yang semakin tinggi, khususnya buat anak muda. Meski discontinue, peminat Jazz bekas masih bisa dibilang tinggi, terutama dari kalangan anak muda. Selama masih diproduksi, Honda Jazz mencatat penjualan sejumlah 328 ribuan unit di Indonesia. Basis penggemar yang sangat besar itu menciptakan minat yang tinggi untuk Jazz bekas. Selanjutnya, penjualan Honda Jazz yang didominasi varian RS. Penjualan Honda Jazz didominasi oleh varian RS-nya, yang terhitung 97% dari total 12.000 unit Jazz yang terjual di 2019 merupakan tipe RS. Honda Jazz RS memiliki nuansa desain paling sporty dan dilengkapi juga sama fitur premium yang nggak ada di Jazz varian S. Seperti body kit, emblem RS, lampu depan LED, dan fitur lainnya. Gimana jadinya kalau mayoritas peminat Jazz mau varian tertinggi? Ya, unit RS di pasar bekas pun jadi yang paling diburu. Otomatis mendorong harga rata-rata varian RS ke atas. Selanjutnya ada fitur Magic Seat. Honda Jazz GK5 dilengkapi dengan Magic Seat, sebuah fitur yang memungkinkan penumpang untuk melipat kursi belakang dengan mudah, sehingga memberi ruang ekstra untuk membawa barang bawaan yang lebih besar. Di kelas hatchback compact, fitur ini tidak ada di kompetitor manapun, yang menjadikan Magic Seat ini sebagai nilai tambah yang unik. Dan terakhir, desain yang tetap relevan. Alasan utama pemberhentian produksi Honda Jazz di Indonesia adalah karena generasi keempat Jazz hadir dengan tampilan yang lebih membulat dan berkesan retro. Berbeda dengan selera pasar lokal yang lebih menyukai hatchback dengan karakter sporty dan agresif. Karena generasi terbaru tidak masuk Indonesia, Jazz GK5 menjadi Jazz terakhir. Dan itu juga turut mendongkrak nilai jual bekasnya. Lalu kenapa Honda model lain lebih murah? Ada beberapa mobil dari Honda sendiri yang harga jual bekasnya malah jauh lebih rendah dari harga beli barunya. Sebagai contoh, Honda Civic FD dan Honda Odyssey. Buat Honda Civic FD, ya walaupun bisa dibilang ikonik dan kelas lebih tinggi, tapi segmennya lebih tua dan konsumennya berbeda. Sedan tidak sepraktis hatchback untuk penggunaan harian urban. Jadi nggak senyaman hatchback untuk dipakai harian di kota. Dan hingga sekarang, generasi terbaru Civic masih masuk Indonesia. Kalau Honda Odyssey, nasibnya mirip kayak Honda Freed. Honda pernah menghentikan salah satu model populer mereka, yaitu Honda Freed di tahun 2014. Karena harga barunya yang dirilis di Jepang hampir menyentuh 400 juta rupiah. Harga itu terlalu mahal bagi konsumen Indonesia. Penjualan Honda Freed terbilang kurang menggembirakan. Dengan bandrol 250-290 juta rupiah, terjual hanya sekitar 500-1000 unit per bulan. Odyssey bernasib serupa. MPV besar dengan harga premium, tapi segmen pasarnya sempit. Sehingga harga bekasnya anjlok jauh lebih cepat dari Freed dan Jazz. Nah, itulah kenapa kalau lo nemu Honda Jazz bekas yang harganya normal, mending langsung lo beli deh. Shut up and take my money.
Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau lo punya pengalaman beli atau jual Honda Jazz, atau kalau lo ada pengalaman punya Honda Jazz, tulis saja langsung di kolom komentar. Karena gue juga penasaran sih sama cerita lo. Like video ini kalau lo terhibur, subscribe ke channel Shift Glimpse kalau belum, dan jangan lupa share ke teman kamu yang tipikal tua tapi berkelas.